Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita doakan pula sahibatul bait Ibu Nani Winata beserta keluarga besarnya juga, dan keluarga besar kita semua juga ya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita terkait hayatus sahabiyat di halaman 322, betul nggih? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta, kebaikan dan keinginannya untuk didoakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ini salah satu gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Beliau dikenal hafal 1 juta hadis. Meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti id qalat al-khadimu inna aliyan wa fatimata bisuddati qala qumi an ahli baiti qalat faqumtu fatanahaitu fi nahiyatil baiti qariban
Fadakhala Aliyun wa Fatimatu wa ma'ahu Al-Hasan wal Husain sabiyani saghirani fa akhadha sabiyaini fa qabbalahuma wa wada'ahuma fi hijrihi wa'tanaqa Aliyan wa Fatimata thumma aghdafa alaihima bi burdatin lahu wa qala Allahumma ilaika la ilan nar ana wa ahlu baiti. Qalat faqultu ya Rasulullah wa ana, faqala wa anti. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku. Tiba-tiba seorang pelayan berkata, sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah radhiyallahu anha sudah berada di depan pintu rumah. Jadi kalau anak ke orang tua sekalipun jangan so akrab, tetap permisi dulu. Sebagaimana orang tua ke anak juga permisi dulu. Kalau mau masuk rumah maksudnya ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kan lagi ngapain di dalam orang tuanya. Ya, tetap permisi dulu. Nah, sebagaimana kalau kita mau masuk kamar anak juga, apalagi anak yang notabene lawan jenis ya, itu ketok pintu, Assalamualaikum, Kak, saya mau masuk, Mas atau mau masuk, nah, itu izin dulu, itu sampai ngajari adab ke anak-anak juga. Jadi jangan asal nyelonong boy mentang-mentang rumah anaknya terus masuk aja. Takutnya anak, kan kita nggak tahu anak kita lagi ngapain, kan kita nggak tahu. Dan memang adab dalam bertamu itu kalau dalam Islam hatta tastanisu, sampai kalian merasa nyaman. Maksudnya orang yang bertamu itu harus membuat nyaman orang yang ditamui. Orang yang ditamui kalau merasa nggak nyaman dengan tamunya itu, dia punya hak untuk tidak menerima tamu itu kalau tidak ada janji sebelumnya. Kalau tidak ada janji sebelumnya. Nah, Nabi itu sependek yang saya ketahui ya, jangankan mau bertamu ke orang lain, mau datang ke istrinya kalau dari safar, beliau datang dari safar kan mesti ke masjid dulu Nabi itu beliau nyuruh mendelegasikan sahabatnya, sampaikan ke istri saya mau datang itu gitu supaya persiapan, supaya gampangannya siap-siap lah kalau bahasa sederhana. Nah terus apalagi ke rumah sahabat, Nabi sering aukamakol yang saya baca dalam beberapa riwayat itu mendelegasikan seorang sahabat untuk bilang ke si fulan saya mau datang. Kalau sekarang ya WA lah, kalau sekarang janjian dulu. Makanya konon katanya, saya nggak tahu betul apa nggak yang pernah tinggal di luar negeri, katanya kalau di luar negeri itu di sana itu kalau kita datang nggak janjian walaupun orang tua sendiri nggak diterima katanya. Betul apa tidak itu? Ya gitu ya. Iya. Emang gitu, dalam Islam adabnya memang buat janji dulu sebenarnya ya. Karena dalam Al-Quran itu konsep bertamu itu hatta tastanisu, hingga kalian merasa nyaman. Anis itu artinya merasa nyaman. Anis. Pantas Pak Imam dulu dekat Bu Anis nyaman gitu. Anis itu intim, ya apa? Bagus. Sebenarnya bukan tidak boleh bikin kejutan. Tapi perihal tamu ini nggak bagus. Pernah nggak jenengan dapat kejutan orang tua datang atau mertua datang, tapi kita kelagapan? Kenapa? Karena kita nggak persiapan gitu. Kadang gini, sebagian kita mau ngasih kejutan karena kita nggak mau bikin repot orang. Ini catatan pentingnya ya. Mending kita ngomong apa adanya saja dan ngomong aja, nggak usah siap-siap apa-apa loh ya. Karena pernah ada kisah nyata itu, ada putra seorang kiai mampir ke rumah santrinya mendadak. Diterima dengan hormat putra kiainya itu, kata santri itu, izin Gus saya mau pergi sebentar. 1,5 jam nggak pulang-pulang. Begitu pulang, ngapunten Gus, tadinya mau hormat panjenengan motong ayamnya nggak kecekel nggak pegang sampai 1,5 jam nangkap ayam nggak kepegang itu. Iya, kisah nyata itu. Kisah nyata. Jadi memang ada baiknya mending kita ngomong apa adanya, kita mau datang nggak usah siap-siap apa-apa.
Saya sering begitu itu kalau kadang ke rumah saudara teman, wis gak usah siapa apa-apa. Kita mau ke sana gak usah siapa apa-apa. Adapun dia nyiapin terserah dia, kita sudah ngomong gak usah siapa persiapan apa-apa gitu, seperti itu. Ya, jadi dalam hal bertamu ini kurang bagus karena sependek yang saya tahu kok, yang saya tahu Nabi nggak pernah bikin kejutan kalau perihal bertamu itu. Sependek yang saya tahu ya, sependek yang saya tahu. Atau kalau mau bikin surprise bahwa kita tadinya dikira nggak datang, tahu-tahu datang, paling nggak ada pemberitahuan bahwa nanti akan ada tamu datang, tapi bukan kita gitu ya. Tahu-tahu kita, jadi maksudnya yang bukan kita tetap datang, tapi bersama dengan kita gitu. Paling nggak kan dia pasang sudah siap-siap bahwa kira-kira gitulah. Jadi adab bertamu itu gitu dalam Islam sependek yang saya paham. Jadi idealnya apa bikin janji. Ya sebaiknya gitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdirilah untuk menghormati ahli baitku. Tapi ada yang besar. Jadi saya punya saudaranya dia juga dia mau ngajak saya. Tapi saya nggak boleh ngasih tahu tuan rumah gimana. Nah, ya, tapi kan dia tahu ada orang mau datang kan? Yang mau ke Dayan itu kan tahu kalau ada tamu mau datang kan? Saya nggak boleh ngasih tahu. Oh, ya sudah kalau jenengan nggak boleh ngasih tahu ya nggak usah kasih tahu juga nggak apa-apa. Cuman jenengan kasih isyarat aja. Siap-siap opo ono tamu teko. Nah, jarak jauh Ustaz. Oh, nggih pun. Singkat cerita, kata Nabi, berdirilah untuk menghormati ahli baitku. Loh Ustaz, bukannya Nabi melarang para sahabat berdiri untuk menyambut beliau. Ini catatan penting dalam memahami hadis ya. Nabi itu memerintahkan kita untuk berdiri menyambut orang terhormat yang datang. Saat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu datang, Nabi bersabda kepada para sahabat Ansor saat itu, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah untuk menyambut tuan kalian. Nah, berarti berdiri menyambut orang yang mulia itu sunnah. Mengenai Nabi tidak mau disambut oleh sahabat sambil berdiri, Nabi melarang para sahabat untuk menyambut Nabi sambil berdiri, itu menunjukkan kerendahan hati beliau, bahwa beliau itu bukan orang yang gila hormat. Dan yang dikecam oleh Nabi itu adalah orang yang gila hormat. Begitu kita datang, kok nggak ada yang berdiri nih? Ayo berdiri. Apalagi saya datang pada selonjor semua sebagai ibu. Misalnya, kalau yang gila hormat itu yang dikecam. Nah, tapi kalau menghormat orang yang mulia datang dan berdiri itu sunnah. Tapi tenang, ibu nggak harus berdiri kalau saya datang. Tetap aja dulu nggak. Saya tahu itu masalah kan, masalah usia, faktor U. Nah, tapi intinya itu kalau kita memahami hadis itu jangan satu terus ambil kesimpulan itu. Jadi yang betul adalah bahwa menyambut orang yang mulia dengan berdiri itu hukumnya apa? Sunnah. Cuman kalau pas kita yang dihormati, duduk. Menunjukkan bahwa kita nggak gila hormat itu maksudnya. Yang Nabi kecam itu orang yang gila hormat. Sudah gila hormat lagi. Lanjut. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku berdiri dan aku menyingkir ke pinggir rumah, menyingkir ke pinggir rumah, mendekat. Ini piye to bahasa Arab memang sih. Fatanahaitu fi nahiyatil baiti qariban. Oh, terjemahnya kurang pas. Jadi beliau akhirnya minggir, mojok enggak jauh-jauh dari tadi beliau berdiri itu maksudnya. Di salah satu sudut rumah yang enggak jauh dari beliau berdiri gitu loh maksudnya. Iya, satu sudut berdiri tapi terus minggir, ngasih jalan maksudnya, ngasih jalan enggak jauh dari tempat beliau berdiri itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk bersama Siti Fatimah radhiyallahu anha. Mereka mengajak Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Ini dua putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karakternya beda banget dua orang ini. Kalau kakaknya Sayyidina Hasan itu sabar, lembut, sabar, ngalah. Kalau adiknya keras, Sayyidina Husain itu keras. Sayyidina Husain itu orang yang keras. Kalau yang meninggal itu, Politik apa? Yang meninggal itu Hasan atau Husain? Dua-duanya meninggal, cuman kalau Sayyidina Husain. Iya. Berarti yang keras. Yang keras.
Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ini orangnya keras, tapi kerasnya orang soleh ya. Keras yang bener lah itu. Itu sama kakaknya Sayyidina Hasan. Kan saat itu beliau keras melawan yang menurut beliau sebuah ketidakadilan atau sebuah ketidakbenaran yang ada. Itu sama kakaknya Sayyidina Hasan yang notabene adalah seorang khalifah setelah ayahnya, walaupun diserahkan pada Muawiyah radhiyallahu an. Itu sempat dipenjara beberapa kali itu adiknya itu, karena biar nggak bikin ulah dalam tanda kutip. Tapi ini jangan dikonotasikan jelek ya, karena Sayyidina Husain itu seorang yang soleh juga. Cuman karakternya memang beda kakak sama adik ini itu. Kakak sama adik ini karakternya. Kalau kakaknya sabar, adiknya agak keras memang. Nggak mau kompromi. Saya tidak mengatakan keras kepala, teguh pendirian. Untuk orang soleh teguh pendirian lah istilahnya. Makanya ketika beliau disurati oleh orang-orang Kufah agar datang ke Kufah, itu udah diingetin itu oleh para sahabat yang lain, jangan datang ke sana, mereka itu pembohong. Ayah Anda yang mengatakan mereka itu pembohong. Orang-orang Syiah itu, keras kepala tetap, bukan keras kepala, teguh pendirian, nggak berani ngomong keras kepala, tetap berangkat ke sana. Tapi memang takdir beliau meninggal di sana ya. Jadi sebelum akhirnya beliau wafat besoknya itu beliau bilang ke keluarganya, saya mimpi ketemu dengan kakek saya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bilang besok saya akan mati. Siapkan jubah lusuh Rasulullah Muhammad SAW untuk saya pakai menempel di badan saya. Karena saya akan berhadapan dengan orang-orang yang gila dunia, yang kalau mereka lihat baju saya bagus, nanti mereka akan ambil baju saya dan saya akan ditelanjangi. Makanya beliau pakai jubah yang lusuh, padahal itu jubah yang dari milik Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mau meninggal aja masih mikir nutup aurat. Itu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Saya ulang, dua karakter tapi dari pribadi yang soleh ya. Pribadi yang soleh. Jangan kaget kalau kita punya anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, gak sama karakternya. Nah, ini sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu aja putra-putranya dua itu beda karakternya. Tapi saya ulang, dua-duanya pribadi yang soleh, pribadi yang mulia. Orang yang soleh itu mau sabar ya indah, mau marah pun juga indah. Marahnya orang soleh itu indah. Nabi Musa orangnya kritis, berani, cerdas. Kadang ya agak istilahnya itu gampang protes lah. Kalau ada hal yang nggak benar itu beliau tuh nggak bisa nahan diri untuk ngomong gitu. Nabi Khidir itu kan sendiri di surah apa itu Al-Kahfi itu kan sama Nabi Musa beliau disuruh untuk diam dan tidak boleh bertanya macam-macam, tapi beliau nggak bisa. Ngapain anda? Sampai akhirnya nggak lulus itu. Tapi itu oleh orang soleh. Artinya dalam tanda kutip ya, ngeyel-ngeyelnya Nabi Musa itu ngeyelnya orang soleh gitu loh. Jadi memang dasarnya itu memang orang soleh ya, tetap aja dimuliakan oleh Allah. Ulul azmi minar rusul itu beliau. Jangan kalau mau jadi cerewet, syarat yang pertama harus solihah dulu, baru cerewet apa-apa. Jadi cerewetnya orang solihah. Gitu. Kalau jangan mau jadi seorang yang dalam tanda kutip ya pemarah, tapi pemarah yang solihah. Jadi harus solihah dulu baru jadi pemarah. Tapi pemarah yang solihah. Itu seperti itu. Ya. Makanya kalau dasarnya solihah atau solih, itu mau jadi apa saja ya bagus. Mau jadi sabar, mau jadi yang tadi sifatnya pemarah pun keras yang indah. Sayyidina Umar itu kan keras beliau itu. Tapi yang takut kepada beliau itu siapa? Orang yang zalim. Kalau orang yang nggak zalim sama beliau ya dekat, tidak ada masalah, aman. Orang di luar Islam pun dekat beliau aman. Orang yang pokoknya jangan zalim itu, kalau zalim jangan macam-macam. Itu beliau. Jadi singkat cerita Nabi itu Sayyidina Hasan dan Husain ini karakternya berbeda, tapi dua-duanya orang yang soleh, orang yang mulia. Dua anak yang masih kecil, beliau masih kecil saat itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang kedua anak itu, lantas beliau menciumi keduanya dan mendudukkan keduanya ke pangkuan beliau. Sesudah itu beliau memeluk Ali radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah radhiyallahu anha, lantas menutupi mereka berdua dengan kain burdah milik beliau. Seraya berdoa, ya Allah,
kepadamu, tidak kepada neraka, aku dan ahli baitku. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku menukas, saya juga wahai Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya kamu juga. Mumpung yang doa Nabi, mumpungnya doa Nabi. Ini namanya beliau ini senang dengan doa atau senang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita secara umum ya senanglah didoakan oleh banyak orang. Karena kita tidak tahu dari lisan yang mana doa itu dikabulkan. Kalau bahasanya para ulama, aksiru minan nasi fi da'watil khair fa innaka la tadri min ayyi fahin tusma. Karena kamu tidak tahu. Perbanyaklah manusia dalam doa kebaikan, karena kamu tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Kita tidak tahu amin yang mana yang ijabah oleh Allah. Saya ingat ada jamaah saya orang Jatiase. Anaknya seorang dokter, putrinya seorang dokter. Beliau mengalami sakit, yang sakit itu diambil tindakan resikonya mati, dibiarkan resikonya mati. Dan ini seorang dokter, dia tahu betul. Beliau cerita sama saya langsung, anak itu cerita langsung sama saya. Saya tahu resikonya, karena saya seorang dokter, bahwa penyakit saya itu saat itu penyakit di beliau itu dibiarkan risikonya mati, diambil tindakan risikonya mati. Akhirnya bismillah Ustaz, saya pilih ambil tindakan. Ibunya itu cerita, selama diambil tindakan itu, ibunya keliling di sekitar rumah sakit itu, ada tukang sampah disedekahi, tolong doakan anak saya. Ketemu lagi dengan satpam, doakan saya. Pokoknya ketemu sebanyak itu orang yang patut disedekahi terus tolong doakan. Tidak tahu entah berapa orang, tolong doakan anak saya. Doakan. Qadarullah berhasil operasinya dan sehat sampai sekarang, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Punya anak 2 malah setelah itu. Allahu Akbar. Nah itu karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Apalagi kalau itu doa dari orang yang bahagia karena kita beri sedekah. Kalau bahasanya para ulama itu wa'taminu da'wata sa'il 'inda farhati qalbihi bisadaqah. Kalau ada orang kita kasih senang gitu, nah itu manfaatkan aminnya itu atau doanya itu manfaatkan. Karena itu mustajab. Loh Ustaz, emang boleh kita sedekah terus minta didoakan? Jawabannya bukan cuma boleh. Kalau kita begitu, kita mengamalkan 2 kesunahan. Apa kesunahan? Yang pertama, kesunahan yang pertama ya, itu sunnah sedekah itu sendiri. Yang kedua, sunnah minta didoakan oleh orang lain. Jadi minta didoakan oleh orang itu sunnah. Kok bisa gitu Ustaz? Ya, Nabi yang mencontohkan. Ketika Sayyidina Umar hendak pergi haji, seingat saya itu, kalau enggak haji umroh, saya lupa, mohon maaf. Itu Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Asyrikni ya ukhayya fi du'aika." Jangan lupa doakan saya juga ya wahai saudaraku. Itu Nabi kan tidak butuh doa orang lain aslinya. Tapi Nabi bersabda seperti itu untuk mencontohkan kepada kita, mengajar kepada kita bahwa sunnah minta didoakan oleh orang lain itu sunnah. Nah, terus kemudian Nabi sendiri memerintahkan kepada Sayyidina Umar untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Umar, nanti kalau kamu ketemu sama orang yang nama Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri ini, kamu minta didoakan sama dia ya, minta didoakan ampunan kepada dia. Nah, itu padahal Sayyidina Umar sahabat. Nabi itu Rasul. Minta didoakan oleh Sayyidina Umar padahal beliau Nabi dan Rasul. Sayyidina Umar itu sahabat, minta didoakan oleh seorang tabi'in. Yang notabene Sayyidina Umar lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, yang Rasulullah Muhammad SAW lebih mulia jauh daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi masih minta didoakan. Itu menunjukkan bahwa sunnah minta didoakan itu, karena kita tidak tahu dari lisan yang mana doa itu dikabulkan. Kita tidak tahu amin yang mana yang dikabulkan. Kenapa? Iya. Allahu Akbar. Jadi satu yang minta didoakan, yang keduanya sunat sedekah itu sendiri. Dari Amr bin Shu'aib
radhiyallahu an bahwa dia datang menemui Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma, putrinya Zainab, putrinya Ummu Salamah, anak tirinya Rasulullah Muhammad SAW. Zainab radhiyallahu anha menyampaikan sebuah hadis kepadanya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau meletakkan Hasan radhiyallahu an pada sisi tubuh beliau dan Husain radhiyallahu an pada sisi tubuh beliau yang lain, serta Siti Fatimah radhiyallahu anha pada pangkuan beliau. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya kasih sayang Allah dan rahmatul barakatuh alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Jadi kasih sayang Allah dan barokahnya atas kalian wahai ahlul bait, sungguhnya dia maha terpuji dan maha mulia. Sedangkan aku Zainab dan ibuku Ummu Salamah radhiyallahu anha duduk. Ummu Salamah menangis. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai Rasulullah, Engkau mengistimewakan mereka, tapi Engkau membiarkan aku dan putriku ini." Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau dan putrimu juga termasuk ahli baitku." Nah, masuk dalam ahli bait Rasulullah Muhammad SAW. Masih ada cemburu. Oh harus, kalau dalam kebaikan harus cemburu. Iya. Iya. Tapi cemburu yang positif ini. Ya. Iya, dan memang Siti Ummu Salamah itu paling enggak pencemburu menjadi cemburunya normal. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Iya, cemburu yang normal. Jadi gini, saya mau terangkan dulu gini. Kebayang ya bagaimana dekatnya Rasulullah Muhammad SAW dengan cucunya. Didudukan di sisi tubuhnya yang satunya. Saya ngebayangin, saya nggak tahu gimana itu ya konteksnya itu ya. Terus Siti Fatimah di pangku. Sudah punya anak lah, putrinya masih di pangku. Ya. Ya, Nabi Muhammad SAW itu kalau ketemu sama orang yang besar tidak kalah besarnya. Tapi tidak gendut ya. Terus Rasulullah itu kalau ketemu sama orang yang pendek, beliau tingginya sedang. Jadi Nabi itu kalau ketemu sama Khalid bin Walid radhiyallahu, Umar bin Khattab radhiyallahu itu beliau lebih tinggi. Tapi kalau ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud yang notabene pendek-pendek itu beliau tingginya sedang. Mujizat tuh, makanya nggak bisa digambar. Gimana mau menggambar Rasulullah Muhammad SAW? Beliau itu seperti itu. Iya, jadi dengan izin Allah betul. Nabi itu pernah, giginya copot itu pernah. Tapi nggak ada satupun hadis mengatakan bahwa Nabi itu bogang, itu nggak ada. Ya, dia tuh kan orang kalau giginya copot kan ya bogang. Bogang itu satu gigi hilang itulah atau dua gigi. Bogang. Oh, kalau ompong kan habis Bu ya. Ini gitu. Kalau di Jawa namanya bogang namanya. Bogang itu 1-2 gigi copot. Nggih, Surabaya bogang nggih. Nggih, bogang. Nah, itu apa? Nah, ya namanya ompong ya. Ya kalau kita namanya bogang itu. Nah, itu Rasulullah enggak bogang. Rasulullah itu pernah terluka. Yang kejepit rantai baju besinya itu kan terluka beliau itu. Ya, tapi tidak ada bekas lukanya itu. Kalau Sayyidina Ali kan banyak bekas lukanya kata Siti Fatimah itu. Belum kering satu luka ada luka yang baru karena perang itu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak. Rasulullah SAW itu yang pegang pedang, tapi tangannya halus melebihi halusnya bludru. Iya, Nabi itu tangannya halus. Padahal Nabi itu ya pegang pedang, malah batu di Khandaq yang sahabat tidak kuat mecah, Nabi yang mecah. Kalau menurut teori kan kapalan tangannya. Tapi Nabi itu tangannya lembut, melebihi lembutnya bludru. Kata siapa itu? Anas bin Malik. Dan tangannya sejuk Nabi tangannya. Tangannya itu sejuk. Itu seperti itu. Pakai rumput laut. Benar. Wes, jadi intinya itu mujizat ya. Nah,
Ya sudah, itulah bentuk keakraban Nabi dengan putrinya, dengan cucunya, bahkan dengan mantunya. Karena dalam hadis Sahih Bukhari pernah Nabi itu ngobrol dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan Siti Fatimah radhiyallahu ngobrol satu selimut. Ya udah kebayang bagaimana akrabnya beliau ya dengan putri-putrinya, dengan mantunya juga. Apalagi cucunya. Wes, singkat kata singkat cerita, Nabi mendoakan, menyebut ayat ya. Warahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Ummu Salamah ya, nangis. Kenapa nangis kata Nabi Muhammad? Engkau abaikan aku dan putriku ya Rasulullah, sementara engkau sebut ahlu baitmu yaitu Siti Fatimah, Hasan Husain radhiyallahu anhum, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan kamu termasuk ahlu baitku kata Nabi. Kamu termasuk apa? Ahlu bait. Dia para istri Nabi semuanya ahlu bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merujuk pada riwayat ini, sebenarnya ahlu bait Nabi itu seluruh orang yang bertakwa. Kata-kata Imam Nawawi, semua orang yang bertakwa itu adalah ahlu bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, atau keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau versi Imam Nawawi di antaranya. Kalau meriwayat hadis ini, ahlu bait Nabi termasuk para istri Nabi radhiyallahu anhum. Orang mukmin itu pasti sangat rakus kepada kebaikan. Dia selamanya akan mencari keutamaan dan balasan, menempatkan dirinya agar mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Dia tak pernah membiarkan dirinya tersingkir dari tempat rahmat dan rombongan yang baik. Dia tak akan merelakan dirinya terhalang dari doa yang salih, dari doa yang salih. Dia sangat menginginkan kasih sayang Allah Ta'ala dan selalu mengharapkan apa yang ada di hadapannya dengan meminta tolong melalui doa orang-orang soleh untuknya. Jadi orang yang besar harapannya kepada Allah, orang yang besar harapannya akan ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah, barakah dari Allah, itu tidak akan menyia-nyiakan setiap doa, apalagi kalau itu meluncur dari orang-orang yang soleh. Bahkan dari doa siapapun itu diaminkan. Contoh gini, ada seorang ulama sufi, namanya Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah. Suatu saat beliau itu lagi puasa sunnah ya. Tiba-tiba ada orang dermawan, itu diantara bentuk kedermawannya selalu menyediakan air untuk banyak orang. Orang itu sambil bagi-bagi airnya itu sambil berdoa, semoga Allah rahmati siapapun yang minum air saya. Semoga Allah rahmati siapapun yang minum air saya. Semoga Allah rahmati siapapun yang minum air saya. Itu Ma'ruf Al-Karhi itu membatalkan puasanya, pilih minum. Ditanya oleh muridnya, Syekh, Anda kan tadi puasa, kok milih minum? Kata beliau, saya berharap rahmat Allah dari doanya orang yang dermawan ini. Karena dia orang dermawan ini, insya Allah doanya mustajabah. Karena dia orang yang insya Allah doanya apa? Mustajab. Makanya kalau saya pribadi ya, kalau saya tahu ada orang yang dermawan berdoa itu Pak amin. Saya manfaatkan betul aminnya. Sedikit cerita ya, jenengan insya Allah dermawan semua, amin insya Allah. Saya cerita aja. Ketika itu kuliah subuh. Orang pada nanya, anaknya kuliah di mana Ustaz? Anak saya yang itu. Kuliah di mana anaknya Ustaz? Padahal belum ada kabar diterima anak saya. Karena yang nanya ini orang yang dermawan, saya jawab aja. Insya Allah di UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah. Ada amin ya. Ada lagi orang nanya, saya jawab insya Allah amin. Batin saya ini di kuliah subuh di masjid yang mengaminkan orang dermawan, insya Allah mustajabah. Tidak lama selang berapa waktu keterima ya, alhamdulillah saat itu.
Ya, semoga Allah mudahkan urusan kita semua ya, amin. Dan anak cucu kita semua, amin Allahumma amin. Itu namanya memanfaatkan aminnya orang-orang yang mustajabah, ya, orang-orang soleh. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang dermawan. Orang dermawan itu mustajabah doanya. Maka manfaatkan aminnya. Termasuk orang yang bahagia karena kita beri. Wah, itu doanya insya Allah juga mustajab. Melihat malaikat Jibril alaihi salam. Melihat malaikat Jibril alaihi salam adalah keutamaan agung yang melengkapi berbagai keutamaan dan kelebihan Salamah radhiyallahu anha. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia berkata, wa umbitu anna Jibril alaihi salam ata nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Salamah radhiyallahu anha. Qalat faja'ala yatahaddatsu thumma qama faqala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam li Salamah man hadha aw kama qalat hada dihyatun qala faqalat Salamah imullahi ma hasibtuhu ila iyahu hatta sami'tu khutbatan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabarana aw kama qala faqultu li abi Utsman mimman sami'ta hadza qala min Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Aku diberitahu bahwa Jibril alaihissalam datang menemui Nabi kita Muhammad SAW yang saat itu sedang bersama Salamah radhiyallahu anha. Dia berbincang-bincang dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngobrolnya dengan malaikat Jibril. Kemudian dia berdiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Salamah radhiyallahu anha, "Siapa ini? Kenal enggak siapa ini?" Salamah menjawab, "Dia adalah Dihyah." Salamah berkata, "Demi Allah, aku tidak menyangka orang itu kecuali Dihyah. Sampai aku mendengar pembicaraan Nabi Muhammad SAW yang memberitahukan berita kami. Atau seperti yang beliau ucapkan, rawi berkata, aku bertanya kepada Abu Utsman, dari siapa kamu mendengar berita ini? Dia menjawab dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Nabi pernah ketemuan malaikat Jibril pas menyamar. Kalau melihat wujud asli malaikat Jibril itu Nabi di surah An-Najm pernah melihat. Kalau seringnya datang dalam bentuk penyamarannya. Di surah An-Najm itu Nabi bisa melihat malaikat Jibril itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. 700 sayapnya itu Nabi. Kalau selain Nabi, kalau melihat malaikat dalam wujud aslinya, setelahnya pasti buta. Kalau ada orang ngelihat wujud asli malaikat, setelahnya buta. Itu kata para ulama. Siapa contohnya di antara para sahabat selain Nabi yang pernah melihat malaikat secara langsung? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu pernah melihat malaikat secara langsung dalam wujud aslinya. Dan Abdullah bin Abbas termasuk yang setelah itu beliau buta. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu menurut para ulama ya. Kalau para nabi dan rasul enggak. Nah, karena cahaya ketemu cahaya kan. Karena nabi dan para nabi itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pernah berkesempatan melihat malaikat Jibril dalam wujud penyamarannya, bukan dalam wujud aslinya. Kalau aslinya nggak kuat kita ngelihat selain Nabi dan Rasul, kalau ngelihat bentuk malaikat aslinya, setelahnya pasti buta. Itu kata para ulama ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bertutur pada kitabnya Syarah Sahih Muslim ya, qauluhu anna Umma Salamata ra'at Jibril fi surati Dahyah wa bi fathid dal wa kasriha wa fihi manqabati li Ummi Salamah radhiyallahu anha wa fihi jawazu ru'yatil bashar al malaikah wa wuqu'u dzalik wa yarawnahum ala suratil adamin li'annahum la yaqdiruna ala ru'yatihim ala suwarihim wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yara Jibril ala surati Dahyah ghaliban wa ra'ahu marrataini ala suratil asliyah. Perkataan rawi bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha melihat Jibril langsung dalam bentuk fisiknya Dihyah.
Bisa dibaca fathah dohyah dan bisa dengan kasroh dihyah. Pada hadis dihyah, pada hadis ini pada hadis ini terkandung keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pada hadis ini juga terdapat dalil memungkinkan seorang melihat malaikat itu benar-benar terjadi. Manusia dapat melihat para malaikat dalam bentuk manusia biasa, karena orang tidak mampu melihat mereka dalam bentuk mereka yang asli. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril alaihissalam biasanya dalam bentuk fisik dihyah, tetapi beliau juga pernah melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk fisiknya yang asli sebanyak 2 kali. Ada di surah Najm itu diantaranya. Saya mau terangkan dulu gini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menerangkan surah Al-Qadar itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Qadar itu malaikat rahmat turun dipimpin oleh komandannya, malaikat Jibril. Pada saat turun itu, kata Ibnu Abbas, untuk mengatur takdir umat manusia ya, itu kata Ibnu Abbas, kadang dalam bentuk aslinya yang tidak terlihat, kadang dalam bentuk penyamarannya. Nah, penyamarannya ini terserah malaikatnya. Bisa dalam bentuk binatang, bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk manusia. Suka-suka malaikatnya lah pokoknya. Nah, makanya gini, kalau menyamar, ini rumus. Kalau menyamar, dia bahkan bisa menyamar orang yang kita kenal. Nah, ini saya nggak tahu di antara ibu-ibu siapa yang malaikat, saya nggak tahu ini. Bisa jadi kan, kita tidak tahu. Ya. Tapi yang pasti malaikat itu dalam bentuk aslinya ataupun penyamarannya dia tidak makan dan tidak minum. Itu malaikat. Nah, kalau sampai ada malaikat ngakunya malaikat kok doyan rawon sama nasi padang ya, itu berarti bukan malaikat itu. Loh, emang ada Ustaz yang ngomong gitu? Ada. Itu yang di Senen yang sudah mati itu, yang ngakunya malaikat Jibril itu. Nah, itu kalau kata MH Ainun Najib, Habibullah kata Cak Nun itu senangnya rawon sama nasi padang. Yang ngaku malaikat Jibril itu. Cewek itu kan? Iya, yang edan. Ya, yang edan pokoknya. Ya itu yang edan pokoknya. Pokoknya intinya gitu. Lia edan. Wes, ya itulah. Ya, jadi manusia itu malaikat itu bentuk aslinya maupun penyamarannya. Kadang ya dalam bentuk benda. Ada orang mau naik angkot kesandung jatuh. Angkotnya udah lewat. Wah, gimana? Nah, ternyata selang beberapa waktu angkotnya kecelakaan. Itu bisa jadi batu sandungan tadi itu adalah malaikat supaya orang itu selamat. Ya, pokoknya gampangannya ngoten. Allahu Akbar. Jadi malaikat itu dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya tidak makan dan tidak minum. Makan minum berarti bukan malaikat namanya. Olahraga enggak? Olahraga bisa aja. Sekarang sudah tiba saat pergi dan berpisah. Ummu Salamah radhiyallahu anha masih hidup sesudah bertemunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ar-Rafiqil A'la selama beberapa puluh tahun. Beliau dikaruniai usia sekitar 90 tahun. Ummu Salamah panjang juga ya. Beliau masih hidup sepanjang masa pemerintahan Khalifah Rashidah sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Bahkan dia masih hidup pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, masih hidup bahkan. Ummu Salamah radhiyallahu anha dianugerahi usia yang panjang. Dia adalah ummahatul mukminin yang paling akhir meninggalnya. Dia masih hidup hingga terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an. Saat itu dia sangat bersedih hati dan berduka cita mendalam. Tidak berapa lama sesudah peristiwa tragis itu dia berpulang ke rahmat Allah Ta'ala radhiyallahu anha. Abu Hurairah radhiyallahu an mensolatkan jenazahnya, mensolatkannya. Kemudian kaum muslimin mengantarkan dan menguburkannya di Baqi.
Kemudian demikianlah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, wanita yang memberi bekal musafir, dermawan orangnya. Istri Nabi kita Muhammad SAW yang mulia di dunia, dan akan menjadi istri beliau juga di Jannah Ar-Rahman, di hadapan sang raja yang maharaja yang berkuasa, dalam kenikmatan yang abadi dan terus menerus. Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan meridhoi seluruh ummahatul mukminin dan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada pengajar mereka, yaitu Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak, nggih, monggo Bu Mastura. Bisa melihat apa? Jibril ya? Bisa dalam bentuk fisik, Penyamarannya. bisa dalam bentuk aslinya, Mbak. Oh itu Nabi Bu. Oh, Nabi, bukan Muhammad, bukan Nabi. Oke, terima kasih, Mbak. Nggih. Ahlu bait Nabi itu yang asli, awalnya yang asli itu pertama Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri-putri Nabi lah, putra-putri Nabi semuanya. Terus cucu cicit Nabi semuanya. Kalau mau kita teruskan, mantu-mantu Nabi semuanya berarti sebenarnya. Terus di hadis tadi itu ditambah termasuk para istri Nabi plus anak-anak tiri Nabi, masuk semua berarti. Nah, yang menggembirakan Bu, pendapat Imam Nawawi. Semua orang yang bertakwa adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kalau kita pakai pendapat ini, semoga kita masuk, semoga. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, saya kira itu Bu. Kalau aslinya kenapa? Keturunan. Kalau itu keturunan. Kalau dzurriyyat tidak semua dzurriyyat Nabi. Tapi kalau keluarga, tadi orang yang bertakwa pun bisa menjadi keluarga Nabi. Itu. Makanya kalau kita bicara keturunan, mantu enggak masuk keturunan. Iya, mantu tapi keluarga Nabi. Kalau dzurriyyat itu sebatas pada putra-putri beliau seluruhnya, cucu cicit beliau seluruhnya. Itu dzurriyyah namanya. Keturunan, anak putu bahasa Jawanya. Oke, monggo yang lain silakan. Kalau tadi Bapak bilang kalau putri Salamah kan termasuk Putri, iya, merujuk pada hadis ini tadi. putrinya. Iya. Iya, jadi anak tirinya Nabi. Misalnya putra-putri dari istrinya kan jadi anak tiri ya Pak. Iya. Anak tiri tapi bapak lain gitu apa masuk itu enggak semua? Itu Zaid bin Harisah radhiyallahu anha itu ada sejauh Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu. Yang misalnya anaknya. Enggak, Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu kan pembantu. Notabene pembantu Nabi kan. Tinggal serumah dengan Nabi kan. Itu bapaknya kan kafir itu. Iya, ya beliau masuk dalam lingkup keluarga Nabi juga. Walaupun beliau khadim pembantu. Iya kan pembantu rumah tangga Nabi beliau. Terus siapa lagi itu? Ikrimah itu bapaknya namanya Abu Jahal. Itu kan keluarga Nabi itu. Bapaknya Abu Jahal. Ikrimah itu keluarga Nabi. Ikrimah itu bukan istrinya, anaknya Abu Jahal. Itu sahabat Nabi itu. Sahabat mulia itu. Karroh radhiyallahu anhu putrinya Abu Lahab. Abu Lahab tahu sendiri kan bagaimana Abu Lahab. Tapi putrinya itu ulama besar. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya kalau orang bertakwa, dia adalah keluarga Nabi kita Muhammad. Itu kalau kata Imam Nawawi. Kalau kita pakai versi Imam Nawawi. Kalau versi hadis tadi itu termasuk putri-putri tirinya pun itu bisa masuk. Itu seperti itu. Kalau dia beriman tapi syaratnya. Kalau bapaknya enggak urusan tuh bapaknya. Bapaknya enggak urusan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Rasulullah wafat itu setelah Rasulullah wafat apa yang dilakukan istri-istri Nabi gitu. Yang ini kan ada ceritanya ada jarak yang cukup jauh, tiba-tiba langsung saat yang pergi dari ini berpisah. Ada yang jadi dosen. Ummu Salamah masuk dosen.
Beliau mengajar kepada para sahabat-sahabat yang mulia. Termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rata-rata semua jadi dosen sih. Maka para istri Nabi yang paling banyak hadisnya kan Ummu Salamah radhiyallahu anha sama Siti Aisyah radhiyallahu anha sama Hafsah radhiyallahu anha. Itu paling banyak hadisnya. Paling banyak hadisnya. Yang saya tahu ya. Saya kira itu Allah alam. Kebanyakan dan ingat semua rumah Nabi itu jadi posko. Sangkanya kan karena kan jauh banget gitu. Lama ya jadi dosen itu. Kalau Siti Aisyah malah aktif di politik. Siti Aisyah itu aktif di politik. Beliau menjadi orator, mediator untuk mendamaikan dua kubu yang bertikai itu beliau. Beliau yang pernah sempat terlibat dalam perang Jamal itu kan, perang Siffin dan macam-macam itu. Beliau politisi beliau. Kalau Siti Aisyah sampai jadi politisi, paling politisi yang solihah. Bagus. Nah, itulah kesalahpahaman orang sekarang ya, beranggapan bahwa seorang wanita itu di rumah saja. Padahal kan wanita yang punya potensi itu boleh dia berkarir di luar rumah. Memang ada catatannya sih. Selama tidak terganggu fungsi utamanya sebagai ibu dan sebagai istri. Nah, para istri Nabi ketika Nabi masih ada, memang fungsi utama sebagai seorang istri itu betul-betul dijaga. Tapi begitu Nabi menghadap kepada Allah, kiprahnya luar biasa memang, itu seperti itu. Ya itu yang saya pahami sih. Jadi bukan bahkan beberapa sahabiah yang kita baca nanti insya Allah ketemu ini, ada yang jadi juru kesehatan di perang itu apa namanya? Ya, perawat ya. Iya. Betul. Mendukung, ya, betul. Boleh. Kalau menurut Ibnu Qudamah boleh. Saya masih ingat ayah saya dulu. Ayah saya itu ketika adik perempuan saya dilamar oleh ipar saya yang notabene ustadz saya. Itu dijanji oleh bapak saya, ini kan belum selesai kuliahnya, kamu harus selesaikan kuliahnya anak saya. Siap, alhamdulillah sampai selesai. Anak saya kan saya mondokkan, saya ngajikan, harus diizinkan ngajar, karena tidak boleh ilmunya mandek, tidak boleh, harus boleh ngajar. Iya, tidak apa-apa. Akhirnya sekarang adik saya di samping, alhamdulillah kuliahnya selesai dulu ya, pas baru selesai, baru nikah itu. Kemudian yang kedua jadi guru adik saya sampai sekarang. Dan memang pesan bapak saya itu ke anak-anaknya harus ngajar pokoknya. Jadi apa saja harus ngajar. Jadi insya Allah nanti walaupun saya jadi menteri itu tetap ngajar. Ngomong aja dulu. Ngomong ke sana. Perjanjian pernikaah itu boleh nggak dijadikan sebagai mas kawin? Oh jangan. Jadi gini, perjanjian pranikah itu kalau dilanggar oleh suaminya itu bisa dijadikan alasan hukum bagi seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. Tuh, karena dianggap suaminya tidak komitmen dengan perjanjian pranikah. Tapi itu sah kalau dibuat sebelum akad nikah. Kalau setelah akad nikah udah nggak berlaku perjanjian itu, yang berlaku hak dan kewajiban sudah. Tapi kalau sebelum itu masih boleh. Itu tapi ulama beda pendapat. Yang membolehkan itu namanya Ibnu Qudamah, mazhab Hambali. Membolehkan perjanjian pranikah itu. Itu nanti bisa dipakai sebagai alasan untuk seorang istri menggugat cerai suaminya. Kalau itu pun hak ya, nggak harus diambil. Artinya berjalannya waktu kok nggak sesuai dengan perjanjian, tapi istri rela juga nggak ada masalah. Iya. Dan memang masalah rumah tangga itu dinamis saja. Insya Allah saya berusaha ya, kalau ada orang konsultasi yang mau cerai macam-macam, saya sering bilang gini, kalau masih bisa diperbaikilah. Saya bilang. Kalau masih bisa dipertahankanlah gitu. Bukan apa-apa, kalau saya mengiyakan langsung kan takutnya dukung programnya iblis. Iblis itu sewenang kalau ada suami istri cerai, itu sewenang banget ya. Ya makanya saya bilang gitu, kalau bisa dipertahankanlah, kalau bisa diperbaikilah gitu. Tapi itu nasihat saya setelah 2016.
Kalau sebelum 2016 saya kalau ada orang konsul saya cerai, dah cerai aja. Ya Allah, saya masih ingat betul itu. Saya dulu segitu-gitunya saya. Kenapa? Berproses. Saya itu kan orang nggak selantan loh. Itu pertanda cerai aja. Dulu saya begitu, sebelum 2016. Ada komentar ke 2016? Setelah 2016 itu saya mengambil pelajaran. Ternyata cerai itu tidak sederhana. Iya, tidak sesederhana kata-kata gitu. Apalagi kalau punya anak. Oh enggak, ya saya kan karena kan banyak orang kan saya bisa bilang C-dosa itu kayak keranjang sampah kan, kayak keranjang sampah. Saya masih ingat 2016 saya ada satu kasus di mana saya melihat oh ternyata bercerai itu tidak sesederhana tidak sesederhana ucapannya gitu, ruwet itu ternyata. Apalagi kalau punya anak gitu, itu ruwet urusannya. Tidak sesederhana mengucapkannya ternyata. Makanya terus saya sering bilang dan samping saya mulai memahami hadis Nabi itu. Mungkin 2016 saya belum baca hadis itu. Oh ternyata iblis itu sopaneng banget kalau ada orang cerai gitu. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih monggo Bu. Boleh. Iya. Saya sering bilang begini, kalau mau umroh itu kedepankan travel yang memang mengedepankan ibadah, bukan mengedepankan plesir. Ya bahkan ada beberapa jamaah itu yang request saya mau umroh yang nggak pakai city tour, ya fokus ibadah aja, bisa dikondisikan. Itu ada seandainya loh ya, travel yang Anda ikuti namanya dibayari BI misalnya gitu ya. Tidak misalnya. Terus Ibu akhirnya umroh melalui travel yang ada keulannya itu. Ya pilihannya di Ibu, tinggal mau ikut apa tidak. Kalau Ibu ikut, pesan Nabi cuma sederhana sih. Enggak haram sih, Nabi cuma bilang aja, jangan lama-lama di situ. Terus jangan minum airnya. Itu Nabi pesannya dua itu. Ayo cepetan, terus jangan minum airnya katanya. Karena kita enggak tahu ada apa di situ. Ya berarti bawa air sendiri berarti. Ya itu hati-hati aja. Terus kalau kita pakai dalil ayat fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, ya sah-sah saja. Berjalanlah kamu di muka bumi untuk melihat akibat dari orang-orang yang didustakan. Ya berarti ambil pelajaran kalau ke situ. Apa pelajaran bisa kita ambil di Al-Ula itu terkait dengan misalnya azab yang turun misalnya apa? Ambil pelajaran. Kenapa? Iya. Saya kurang tahu. Kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas Nabi bilang cepetan. Jangan lama-lama, ya cepat-cepatan karena ya terus jangan minum airnya kata Nabi. Itu karena ini di sini di Al-Ula. Ya. Ada yang mengatakan katanya itu bukan di situ adab turun. Adab turun itu agak jauhan dikit lagi itu katanya. Nggih. Kemarin saya umroh. Saya ngebantu sepupu saya yang kuliah S2 di Universitas Madinah. Jadi saya handle totalnya 38 orang. Dan dia yang jadi kita cuma bayar lentur aja di sana. Nah, memang murah Ustaz, aslinya murah banget. Terus rombongan kami ada yang request mau ke Alula itu. Ustaz tenang, pada saat itu saya tidak menyarankan. Bilang gitu ya. Iya. Itu mahasiswa Universitas Madinah yang udah 14 tahun tinggal di sana. Itu aja. Itu kan saya bilang tadi. Kalau misalnya Anda cari travel, saya bilang tadi usahakan cari travel yang fokusnya pada ibadah. Kalaupun misalnya travelnya misalnya ada program ke situ, pilihannya di kita kan, mau ikut atau tidak. Kalau ikut, wanti-wanti Nabi satu, jangan lama-lama. Yang kedua, jangan minum airnya, itu pesannya Nabi. Terus berarti jangan makan situ yang ada dari situ lah pokoknya. Nah terus kalaupun
ke situ niatkan aja untuk mengambil pelajaran dari akibat dari perbuatan orang-orang yang mendustakan. Mahasiswa kan biasanya idealis ya Ustaz ya. Iya, iya. Makanya jangan. Tapi sekarang justru jemaah kita ke sana buat foto doang begitu. Ya, gitu ya. Karena udah dijadikan sedang tempat wisata. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Gajah dan gajah. Ya jangan